Berkata dalam firman-Mu, dua tiga orang berkumpul demi namaku, hadir di tengah-tengah mereka. Berkatilah kami, Roh Kudus, biar boleh menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar daripada firman. Nah, Bapa, Putra, Roh Kudus, yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa mengucap syukur. Amin. Oke, shalom, selamat malam saudaraku. Ya, kita langsung ya buka di 2 Korintus 5 ayat 11 hingga 15. Angel bisa ditampilkan slide-nya? Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan Yesus baik. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara ya, langsung dari yang bahasa Indonesia ya. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 11 hingga 15. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Elohim hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang bermegah bukan karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu dalam pelayanan Elohim, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentinganmu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi mereka. Haleluya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya. Nah, di sini poin yang saya garisi secara penting tuh ada ya, di sini. Ayat 14-15 nih. For Christ's love compel us, because we are convinced that one died for all, and therefore all die. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but him who died for them and was raised again. Karena kasih Kristus itu meyakinkan, menguatkan, atau menolong kita semua, bahwa Kristus itu mati sekali untuk semua, maka semua itu mati. Apa yang mati? Daging manusia lama. Dia mati untuk kita, supaya kita yang hidup bukan lagi hidup untuk diri mereka sendiri, tapi hidup untuk Kristus yang sudah mati bagi mereka dan yang sudah dibangkitkan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kalau kita mau jujur di dalam kehidupan ini, sebenarnya adalah ditentukan dari pusat ya, atau dari manakah hidup kita ini berpusat, atau apakah yang menjadi tujuan hidup kita. Apakah egosentris atau keinginan daging atau ego, atau hidup kita berpusat kepada Kristus ya. Dosa membuat hidup kita menyempit. Next slide, Angel. Berpusat pada bukan hanya pada keinginan, kebutuhan dan perasaan sendiri. Inti dosa itu adalah keegoisan ya. Itu di gambar tuh ada tuh akunya pakai mahkota ya. Jadi ya, karena kuasa dosa hamartia atau menyimpang dari tujuan dan target Tuhan tadi, orang tuh sering menganggap bahwa keinginan dan perasaannya lebih penting daripada keberadaan, kehendak maupun kemuliaan Tuhan. Sehingga manusia pada umumnya mengabaikan dia atau mengabaikan Tuhan. Melangkahi batas-batasnya, hidup seolah-olah adalah raja kecil yang menjadi pusat segalanya. Sehingga akhirnya karena ego kita, hidup kita tuh jadi berbenturan dengan sesama, terjadi konflik. Kenapa? Karena semua mau jadi raja. Tidak ada yang mau jadi hamba. Tidak ada itu jadi yang mau cleaning service apa, tidak ada. Semua mau jadi anak raja. Salah konsep gitu, salah mengartikan. Ini karena apa? Penyimpangannya terjadi karena egosentris, karena dosa. Center kita diri sendiri. Center kita bukan lagi Tuhan. Putusan tujuan rencana bagian semuanya tentang aku. Ya, sini kan tertulis nih, egosentris membuat kita terpisah dari tujuan Tuhan, merusak hubungan dengan Tuhan, juga merusak hubungan dengan sesama. Next. Nah, karena hidupnya tadi berpusat kepada ego atau egosentris, akibatnya nih, serem.
kita butuh pengakuan orang lain atau validasi. Hidup kita mencari pujian, hidup kita ditentukan oleh keinginan-keinginan. Doa itu minta maksa, minta rumah mewah, minta mobil, minta pasangan hidup, mungkin yang belum punya pasangan, minta semuanya dituruti gitu. Minta makin kaya, kalau nggak dituruti murtad, nggak dituruti mutung, nyalakan Tuhan. Ya, kepuasan pokoknya aku. Sehingga hidup egosentris ini membuat kita akhirnya apa? Capek sendiri gitu. Bahkan membuat kita sering berputus asa gitu. Merasa kok doa aku nggak dijawab, padahal enggak. Bukan salah doanya, tapi salah konsep kitanya gitu. Karena yang kita minta itu kedagingan, yang kita minta tidak berpusat pada Injil, tetapi berpusat pada diri sendiri. Hanya oleh anugerah Bapa sanggup menyelamatkan dan memulihkan hidup kita. Kita diubahkan dari yang tadinya mencari kemuliaan diri sendiri, mencari ego tadi ya, pengakuan orang lain, pujian, kepuasan diri, dari keberhasilan, diubah menjadi apa? Mencari kemuliaan Tuhan. Inilah karya salib atau kedatangan Yesus yang menyelamatkan kita bukan dari kejahatan di luar, tapi kejahatan di dalam diri kita. Hamartia, ya, natur dosa, kita diperbudak oleh ego itu sendiri gitu. Ya benar, next Angel. Ya. Nah, kan ini nih gambarnya salib nih. Yesus datang menyelamatkan kita. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan putra tunggalnya supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Maksudnya apa? Tidak binasa itu bukan hanya nanti kekekalan, tetapi kita dibebaskan dari tiga ya. Kalau 1 Yohanes 2:9 itu bilang gini, keinginan mata, keinginan daging, kesombongan hidup. Itu yang membuat hidup kita jadi tidak karu-karuan. Itu yang membuat kita juga mendukakan Tuhan. Itu yang membuat kita apa? Yang membuat kita ini konflik dengan sesama. Nah, Yesus ini datang membebaskan kita, memerdekakan hidup kita. Makanya Yohanes 8 ayat 36 mengatakan begini. Jika anak memerdekakan kita, kita pun benar-benar merdeka. Nah, kemerdekaan ini kapan gitu? Mungkin kan ada yang nanya, apakah harus dibaptis? Apakah setelah ikut katekisasi atau kelas kelahiran baru? Apakah ketika mungkin kalau beberapa yang teologinya karisma Pentakosta berbahasa roh? No. Sebenarnya Kristus itu sudah datang tuh 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Nah, yang kita lakukan sekarang tuh confess, mengaku, percaya dengan karya salib itu. Tiap hari kita deklarasikan kita ini manusia baru, kita ciptaan baru di dalam Kristus. Nah, proses kelahiran barunya berapa lama? Proses kelahiran baru ternyata seumur hidup gitu. Dari sejak kita mau percaya dengan Dia dan terus kita mendeklarasikan bahwa kita ini manusia baru, kita ciptaan baru di dalam Kristus, kita diperbaharui roh kita oleh Roh Kudus. Itu terus berlangsung hari demi hari, ada PR yang dikerjakan, karakter kita dikerjakan, keinginan, perasaan, kehendak kita digarap Tuhan. Sampai kapan? Sampai kita berpulang. Sampai kita menutup mata. Disempurnakan hari demi hari. Next. Nah, proses santifikasi atau penyucian atau proses kelahiran baru yang hari demi hari inilah kristosentris. Hidup berpusat kepada Kristus. Dari mauku tuh apa sih tiap hari? Ego, daging, mau ini, mau itu, ingin ini, ingin itu, ruwet gitu. Menjadi apa yang kulakukan untuk bisa memuliakan Tuhan? Gimana? Di dalam rumah tanggaku. Apa yang bisa kulakukan untuk memuliakan Tuhan? Di mana? Di pekerjaanku, di dalam sikapku, di dalam perkataanku, ya, mungkin waktu di jalan, ya, dalam bertetangga, di tempat kerja, di gereja, di komunitas kita, dimanapun kita berada. Kristus menjadi pusat hidup sehingga semua keputusan dan arah hidup kita berubah. Sehingga apa? Gak lagi egosentris, gak lagi mementingkan diri gitu. Sehingga akhirnya hidup kita dengan orang lain tuh konflik. Jadi kalau sering kena kok banyak ya orang Kristiani, maksudnya orang percaya terus semua lah, mau Katolik, mau Pentakosta, mau GPIB, mau
AKBP, mau GKI, mau apapun gerejanya, Baptis ya, Metodis, nggak lihat itu, tapi orang tuh lihat nyata nggak Kristus dalam hidup kita. Kalau kenapa banyak orang Kristen kok masih belum, ya gampang, berarti hidupnya belum kristosentris, belum berpusat ke Kristus. Kristus cuma jadi salah satu hal baik dalam hidupnya, tapi bukan yang utama gitu. Karena ketika Kristus jadi pokok, Injil jadi pokok, jadi center, jadi pusat yang utama, maka otomatis kita itu dimampukan untuk mengasihi sama. Kan salib itu gini, vertikal, horizontal. Vertikal ini ketika hubungan kita dengan diri sendiri ini pulih, kita hubungan dengan Tuhan bagus, maka kita bisa mengasihi sesama. Kita bisa mengasihi sama seperti apa diri sendiri. Kenapa? Karena diri sendirinya pulih gitu. Nah, kalau ini belum terjadi gitu, bermasalah hidup kita. Next. Nah, ini loh identitas baru kita di dalam Kristus yang kita deklarasi tadi. Kalau di dalam bahasa Ibrani dulu ya, Kristen tuh dikatakan apa? Iktus atau ikan akronimnya. Kok gitu? Karena ada singkatannya. I itu Yesus atau Tuhan Yesus Kristus, ya. Kemudian Kristos. Jadi Yesua sang juru selamat atau Yesus Kristus. Yesus Kristus, Theos, ya. Ini bicara Theos, Tuhan, ini tulisan Yunani. Huios, S-nya itu soteris, artinya apa? Savior atau juru selamat. Jadi apa? Kristus Yesus, Ben Elohim atau Putra Elohim, juru selamat kita. Nah, ini balik lagi ke tadi Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa menerimanya diberikan apa? Diberikan exousia, otoritas atau kuasa menjadi putra-putri Elohim. Huios, anak Allah yang sah. Bukan notos. Maksudnya huios itu gini. Huios itu kalau bahasa hukumnya adalah yang cakap, ya. Kalau bahasa hukum itu yang cakap. Kalau menurut hukum Indonesia cakap itu apa? Yang berusia di atas 21 tahun atau sudah menikah atau sudah dewasa. Ini yang seringkali dilupakan. Maka kan dikatakan kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan ya. Tapi lupa anak-anaknya mungkin baru ini. Ini kalau saya pakai kursor kelihatan ya Bapak Ibu Saudara. Kursor saya kelihatan nggak ini? Tolong dong feedbacknya. Kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan. Kursor, Oke, kursor. Apa? ya puji Tuhan. Jadi banyak Kursornya orang nggak? itu lupa bahwa Huios atau putra-putri Elohim yang sah atau anak Allah yang dewasa ini yang cakap secara hukum, bahasa hukumnya begitu. Bukan notos atau anak-anak yang tidak dewasa atau anak-anak dan gitu. Jadi bedakan ketika Tuhan Yesus mengajarkan iman seperti anak-anak, itu bukan bicara bahwa secara rohani kita nggak dewasa. Jadi kayak bukan, tapi anak-anak itu maksudnya percaya sepenuhnya bapaknya atau orang tuanya itu mencukupkan atau menolong. Nah, itu yang iman si anak-anak. Tapi kalau konteks di sini putra-putri Elohim atau anak-anaknya, anak-anak Allah, itu lagi bicara kenapa tadi dikatakan Iktus, Yesus Kristus, Theos, Huios, Soteris atau dia apa namanya juru selamat kita itu anak. Maksud gini, ada pertukaran, exchange on the cross. Kita manusia berdosa lewat Kristus diangkat jadi anak-anak Allah, diangkat jadi putra-putri Elohim. Sementara dia yang tidak mengenal dosa, dia yang tidak berdosa, dibuat menjadi kutuk di atas kayu salib. Makanya dikatakan di Mazmur, di saya juga terkutuklah yang digantung di atas, maksudnya dipalang itu, dipenteng itu di kayu. Jadi dia jadi kutuk supaya kita menerima berkat. Berkat apa? Ini loh, berkat ini. Dari Huios, putra-putri Elohim, anak-anak Allah yang dewasa, yang layak untuk menerima semua janji Tuhan. Bahwa kita disempurnakan. Oke, next. Nah, ini tadi ya. Jadi proses serupa Kristus ini itu membuat kita menyadari bahwa apa? Kasih karunia ini bukan alasan untuk kita hidup sembarangan. Justru ini yang mengingatkan kita juga, mengingatkan kita apa? Mengingatkan bahwa tiap hari kasih karunia ini meresponi sehingga kita ini sungguh-sungguh berjuang. Kita sungguh-sungguh memaksa hidup kita ini untuk belajar,
untuk hidup kita yang rela digarap oleh Roh Kudus. Diajar sempurna seperti Kristus, hari demi hari, mengerjakan PR itu. Makanya kalau Yohanes 3 ayat 30 di sini kan ditulis bahwa Kristus harus makin besar, akunya, egonya itu makin kecil. Gitu. Tapi banyak kali kan tujuan serupa Kristus ini orang lupa. Orang lebih nyaman dengan egosentris. Tuhan cuma dibuat sebagai salah satu hal baik di hidupnya, tetapi bukan yang terutama dan yang utama. Makanya ibaratnya gampangnya lagi misa, lagi kebaktian, mainan HP, bingung. Nanti pulang mau makan apa? Nah, terus pendeta atau romo khotbah kelamaan dikit, ngomel, komplain dalam hati gitu. Atau bahkan mungkin di dalam hidup kita tiap hari 24 jam, berapa waktu yang kita berikan buat Tuhan? Buat Tuhan maksudnya gimana? Ya kita membaca Alkitab, kita merenungkannya, kita berdoa, kita meditasi firman, kita memuji menyembah itu sungguh-sungguh dengan hati. Bukan cuma lip service, bukan cuma karena rutinitas, karena KTP ku Kristiani, Katolik, atau Kristen gitu terus aku harus baca Alkitab, berdoa, bukan, tapi benar-benar kita mengalami perjumpaan personal. Nah, lewat itu barulah ini proses rela diajar dan proses jadi apa? Ada PR kehidupan. Ketika kita kembali ke kehidupan nyata, baik itu di dunia kerja, baik itu di dunia pelayanan, ya, di dalam rumah tangga kita, hubungan suami istri, orang tua anak, mertua menantu, itu kita diuji. Kita apa respon kita gimana? Respon kita benar nggak? Respon kita sesuai firman nggak? Atau malah hidup kita tadi di slide yang ke-5 tadi kita tuh masih ini apa namanya? Kalau yang 5 ini bagus kan Kristosentris. Sorry, yang keempat kita masih sorry ketiga masih duniawi gitu kan. Hidupnya masih egosentris. Masih suka cari pujian, suka cari validasi atau pengakuan orang lain. Oh, ini loh si Anu hebat. Oh, ini si Budi misalnya. Dia tekun apa nyumbang bantu orang miskin, bantu bangun gereja gitu, bantu anak yatim. Tapi bukan kemuliaan Tuhan, yang dia cari apa? Pujian manusia. Mencari keinginan-keinginan daging. Oh, pengen keluar negeri ya, pengen keliling dunia, pengen naik cruise, pengen ini, pengen itu. Dan mak-mak tuh, waduh, pengen tas mewah itu yang inisialnya H gitu. Ya, pengen punya rumah di Menteng, pengen punya rumah di Kertajaya gitu kalau di Surabaya ya. Jadi yang mewah Solo mungkin di Slamet Riyadi gitu tengah kota. Tapi orang lupa rumahnya gede itu bayar pajak PBB-nya mumet loh zaman sekarang. Mahal juga, belum perawatannya, belum listriknya, belum semua, hidupnya enggak pernah puas gitu. Oke, balik ke slide yang ketujuh. Nah, proses ini seringkali terluput, terlupa, sehingga akhirnya enggak jadi-jadi gitu. Enggak jadi pribadi atau putra-putri yang dewasa, sehingga tidak cakap gitu kalau bahasa hukumnya. Jadi akhirnya apa? Tidak bisa terima warisan. Orang sering ngomong janji Abraham. Loh, janji yang mana? Ya, itu diberikan bagi yang dewasa. Bahkan sebenarnya kalau mengerti janji itu, yang dimaksud janji itu adalah Roh Kudus gitu. Janji yang diberikan itu penolong itu Roh Kudus. Nah, ini ya, saya bacakan langsung aja ya, nggak usah dibuka. Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil merdeka. Tapi jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, berarti artinya pada free will. Kita orang percaya, orang yang sudah dibenarkan, yang lahir baru ini pun bisa memilih gitu. Mempergunakan hidupnya kesempatan berbuat dosa atau hidup sesuai firman. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh Torah atau hukum Taurat tercakup dalam satu firman. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Ini yang orang seringkali gagal gitu. Kenapa? Karena ya dia masih memilih itu bukan memilih tadi krisosentris, tapi masih notos, masih kanak-kanak imannya.
Dia memilih keinginan, validasi, haus pujian, dia mencari ya semua seperti yang cari orang dunia. Ya, saya lanjutkan dikit. Nah, makanya di Galatia 5 ini agak panjang tapi ini kekuatannya kita ayat 16 sampai 25. Anda jadi dipaham nih. Seperti kita eksposisi kitab Galatia nih. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26. Ini Rasul Paulus nih yang ngomong ya, atau Santo Paulus. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Nah, jadi kalau ada orang aku dipenuhi Roh Kudus, hidupnya kedagingan, masih cari validasi, haus pujian, masih ingin ini itu, ya, kedagingan, marah, iri, dengki, lain sebagainya. Dipastikan dia masih notos, ya, kanak-kanak, imannya tidak dewasa, tidak bertumbuh. Atau kalau bahasa saya dulu saya sering ngomong Pak, anak idiot gitu. Serem sih. Sebab keinginan dagingnya 17 ya, berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu hendaki. Maksudnya masih buah kedagingan gitu, belum berbuah rohnya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, ini Galatia 5:18, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Torah atau Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan lain sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siap melakukan hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Nah, ini kalau kita tadi jadi dewasa, jadi huyos, putra-putri Elohim, tetapi buah roh, nah ini loh cirinya buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ayat 24 ya, Galatia 5:24, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Jangan saling menantang, jangan saling mendengki. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudaraku ya, dari sini tuh akhirnya ketemu gitu. Kenapa kok ribut? Kenapa kok jadi konflik? Karena ya orang percaya tadi tidak memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam kehendak bebasnya, dia malah memilih untuk mengikuti keinginan daging. Nah, ini peringatan nih bagi kita. Ya. Jadi karena kita milik Kristus Yesus, maka kita telah menyalibkan segala keinginan dan kalau bahasa NIV itu dikatakan gini, those who belong to Christ Jesus have nailed the passion and desire of their sinful nature to his cross and crucified them there. Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit leading in every part of our life. Jadi gini, barang siapa yang jadi milik Kristus Yesus, itu sudah memakukan gairah, passion itu gairah, desire, keinginan-keinginan. Dari apa? Natur keberdosaan atau daging kita ini kan masih cinta dosa. Disalib. Nah, inilah artinya pikul salib sangkal diri tiap hari. Makanya orang kalau yang mau pikul salib sangkal diri itu rajin untuk berpuasa. Di dalam puasa itu disertai dengan doa, ya, dengan apa juga, dengan dia deklarasi firman, ya, dengan dia bersyukur, memuji, karena apa? Dia mematikan daging. Kalau Tuhan Yesus kan dibalik, dia jalan salib dulu, ya, makanya kan dikatakan dari Getsemani ke Golgota, baru dia disalib, terus pada hari ketika bangkit. Kalau orang percaya enggak, terbalik, kita disalibkan, kita mati bersama dengan Kristus, dikuburkan. Kalau secara ritual atau liturginya itu seperti dibaptis tadi, diselam atau dipermandikan, dan bangkit bersama Kristus. Baru dari situ kita tiap-tiap hari kita pikul salib, sangkal diri, begitu. Oke, next slide selanjutnya.
Ayat 8, oke. Keselamatan adalah kasih karunia, bukan hasil usaha manusia. Charles Spurgeon. Betul, kita diselamatkan oleh grace, bukan oleh kuat gagah manusia. Tetapi sesudah itunya tadi loh, yang tadi kita baca di Galatia 5 ayat 24. Kita menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh roh. Kita mau apa? Daging kita mati. Kita mau pikul salib sangkal diri tiap hari. Oke. Next. Sehingga kasih karunia Tuhan itu masih bekerja. Tuhan belum selesai membentuk kita. Iya benar. Nanti selesainya apa? Hari ketika pembaringan terakhir. Ketika kita menghembuskan nafas terakhir, ya sudah itu masuk ke apa namanya, ke ruang es, kemudian mungkin ke heaven atau mungkin ke adiasa, ya. Dah itu prosesnya tuh selesai. Nah, selama itu belum terjadi, Injil terus kita terus minta diubahkan pusat hidupnya dari yang tadi egosentris menjadi kristosentris. Dari tadi yang pusatnya tuh aku, keinginanku, hidupku semuanya menjadi hidup kita untuk Kristus. Next. Yang nomor 11 dulu. Nah, makanya jadi renungan kita, apakah hidupku masih berpusat pada diriku sendiri? Jadi kalau kita berpusat diri sendiri, itu tadi di awal, ya kita tuh notos. Iman kita masih kanak-kanak, masih baby Christian, masih belum belum huyos, belum cakap umur, belum dewasa, belum bisa terima janji atau warisan. Tuh kenapa? Karena masih ini loh, ego. Masih inginnya tuh apa? Self, me, egosentris. Jadi raja kecil. Kristus belum jadi raja di dalam kehidupan kita. Balik yang slide 10. Nah, sementara hidup bagi Kristus ini di 1 Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat terakhir saya mau bacakan biar ini menjadi renungan kita. Ini dari NLT. We know what the real love is because Jesus gave up his life for us, so we also ought to give up our life for our brother and sister. Nah, di dalam bahasa Inggris yang sederhana tuh keren. Ngomongnya gini. Ini loh bagaimana, langsung tak terjemahin aja dari The Message. Ini loh bagaimana kita menjadi mengerti dan mengalami kasih. Kristus yang mempersembahkan hidupnya untuk kita pun wajib untuk mempersembahkan hidup kita bagi sesama orang percaya. Bukan hanya hidup bagi diri sendiri. Ya karena apa? Tadi kan ditulis tuh slide, karena hidup kita telah menjadi milik Tuhan. Nah, kalau di message itu lanjutkan gini. Apabila Anda melihat saudara-saudarimu seiman itu ada kebutuhan atau mereka punya problem, terus Anda nggak buat apa-apa, loh kasih Tuhannya mana? Ya kan, kok menghilangkan kasih Tuhan. Jadi kasihnya ini diwujudkan dalam kasih nyata gitu ya. Kita lebih memperhatikan sesama, lebih memperhatikan kalau suami istri itu nggak mikir untuk maunya dilayani, enggak, tetapi melayani pasangannya, ya. Mertua menantu, orang tua anak juga gitu. Gimana ya supaya anak-anakku semakin mengenal Tuhan? Gimana supaya mantuku, cucuku juga semakin mengenal Tuhan? Dibawa di dalam doa. Yang anak-anak juga gitu, kalau datang mungkin apa ya, mertuaku senang apa, orang tuh senang apa, dibawain martabak mungkin. Hal-hal kecil kayaknya sederhana, tetapi mungkin ada berkat lebih, dibawa general check up, ya tahunan tes kesehatan, yang berkatnya lebih mungkin dibawa ke Pineng apa, kalau yang belum bisa dibawa dalam doa, enggak ada masalah. Tetapi akhirnya karena pola pikirnya yang benar, maka hidupnya benar juga, maka indah sekali hidup kekristenan tuh. Kenapa? Karena berlandaskan kasih gitu, mengasihi Tuhan juga mengasihi sesama, seperti itu. Kemudian slide penutup yang ke-12. Nah, jadi jangan bilang kita nggak bisa. Oh, nggak bisa berubah. Memang orangnya marah, orangnya memang nggak sabaran, orangnya enggak. Yuk deklarasikan Efesus 3 ayat 20 ini.
Tuhan Yesus melakukan segala hal jauh lebih besar daripada yang dapat hati minta atau pikirkan. Jadi kalau Tuhan bilang kita ini menjadi putra dan putri, menjadi anak-anaknya yang dewasa, maka itu pasti ya dan amin. Bisa kita dimampukan untuk kita menjadi serupa Kristus, menjadi putra-putri Elohim, hidup dewasa dalam Tuhan, hidup saling mengasihi, hidup saling mengampuni, hidup penuh kasih bersama, sehingga akhirnya hikmat Elohim atau Roh Kudus itu turun bisa menolong kita dalam mengambil keputusan itu benar. Dalam mengambil planning itu yang pertama tuh semua tanya Tuhan, minta pertolongan, minta tuntunan Tuhan. Haleluya. Sebentar saya akan tutup di dalam doa firman ini ya. Nanti selanjutnya saya minta dengan hormat Pak Joko untuk memimpin dalam doa persembahan terus pengumuman ya. Saya tutup dulu di dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu yang telah Kau sampaikan. Tuhan, Engkau baik, Kau sungguh amat baik. Engkau menyadarkan kami bahwa ternyata karya salib-Mu itu cukup, tetapi tidak cukup kami hanya dibaptis, tidak cukup kami hanya dipermandikan, tidak cukup kami katekisasi dapat anggota gereja jadi orang percaya. Tapi ternyata punya PR. Tuhan, Engkau mau bawa kami untuk menjadi yang dewasa di dalam-Mu, untuk mengenal Engkau hari demi hari, semakin serupa Kristus. Hidup bukan lagi egosentris, hidup bukan lagi diri sendiri, tapi hidup berpusat pada Kristus. Kami percaya Engkau dapat melakukan jauh lebih besar daripada yang kami doakan atau yang kami minta. Engkau memampukan kami Roh Kudus menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya.